Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan cuplikan video dari Ustadz Kainama. Lagi-lagi Ustadz Kainama. Nah, kali ini Ustadz Kainama mengungkapkan dia sangat sayang kepada orang Kristen. Bahkan saking sayangnya kepada orang Kristen, ketika dia bertemu dengan pendeta, dia langsung mencium kaki pendeta itu. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tanya aku, dan setiap guru-guru besar itu selalu gini. Saya diam saja. Kayak jangan ngomong gitu lagi, kamu nanti NKR ini memecah belah. Tidak, ini saya mau bilang begini, sekarang saya sayang sama saudaraku yang tidak beragama Islam, apalagi yang Kristen dan Katolik. Saya sayang banget. Sampai detik ini gue bukan cuma ngomong, gue buktiin. Kalau mendapat undangan dari mereka Kristian itu, saya datang ke sana, saya ciumin pertama pendetanya. Karena saya kenal mereka semua. Karena mereka semua yang memberi saya makan dan pendidikan. Saya cium, kakinya gue ciumin. Habis itu jemaatnya gue syahadatin. Boleh? Boleh gak? Kan saya. Kan kita jangan mati dalam keadaan Islam. Apa kalau tidak Islam? Nah, dia gue syahadatin supaya kalau mati enak. Habis jemaatnya gue ditanya ke syahadat. Supaya apa? Kalau pendetanya udah disyahadatin di dalam gerejanya, kalau ada jemaat yang mau nanya-nanya, tanya sama dia. Kita nggak capek, nanti pendetanya yang syahadatin di mana? Itu kan pernah nggak saya lihat? Nggak bisa dibayar, beneran. Ini live streaming bener. Oh ini live streaming. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah cuplikan video dari Ustadz Kainama ya. Nanti kita akan dengarkan cuplikan video selanjutnya. Jadi di awal Ustadz Kainama mengatakan bahwa dia sangat sayang kepada orang Kristen. Saking sayangnya ketika bertemu dengan pendeta, dia mencium pendeta, bahkan mencium kaki pendeta. Setelah itu dia mensyahadatkan jemaat di dalam gereja. Nah, apakah pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini benar? Tentu kita tidak gampang saja percaya ya. Tetapi tidak apa-apa, itu usaha Ustadz Kainama untuk meyakinkan pendengarnya, walaupun cerita yang disampaikan itu rata-rata itu tidak benar. Seperti dalam video ini, mari kita dengarkan ya. 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral, dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya, saya berdakwahnya di gereja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Ya, itu cuplikan video yang kedua. Nanti setelah ini di akhir kita akan dengarkan lagi video yang lain yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Jadi dari video yang kedua yang sudah kita dengarkan ini teman-teman, itu sangat jelas sekali bahwa itu adalah cerita yang dikarang-karang oleh Ustadz Kainama.
Tidak mungkinlah sembarangan masuk ke gereja lalu mensyahadatkan orang, bahkan jumlah orang yang dia katakan bersyahadat itu sampai ratusan orang. Nah, Ustadz Kainama juga di akhir videonya mengatakan 1 tahun itu dia hampir mensyahadatkan orang di dalam gereja itu sekitar 100 orang. Nah, biasanya orang seperti ini hanya membual saja. Apa yang dia sampaikan itu sesungguhnya semuanya hanya karangan dan hanya untuk membohongi para pendengarnya saja. Dan orang seperti ini pasti tidak punya integritas ya. Nah, Ustadz Kainama nampak sekali bahwa dia itu adalah seorang yang tidak berintegritas karena setiap video yang kita dengarkan dia itu tidak pernah konsisten ya. Itu membuktikan bahwa dia itu tidak punya integritas. Seperti di dalam video ini, mari kita dengarkan ya. Saya dibilang begini, Ustadz Kainama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kainama tuh beda dengan yang lain. Kainama kalau bilang menghormati dan sayang, Kainama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kainama persilakan saja. Kainama tidak paksa. Tapi kalau Kainama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustadz Kiai kenapa sih selalu bilang ayat, itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kainama sayang dan hormat. Dan Kainama memperlihatkannya, bukan cuma omongan, tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bung Ade, silakan. 2000 tahun kemudian. Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya, betul. 17 nomor 7 Ustaz. Ya, bagaimana menurut teman-teman ya? Jadi Ustadz Kainama nampak sekali itu tidak konsisten ya. Dia katakan saya tidak pernah mengucapkan ayat Alkitab dengan menyebut ayat-ayat itu dengan nomor ya. Itu tidak pernah karena saya sangat sayang dan mencintai orang-orang Kristen. Tetapi buktinya ketika dia mengutip ayat Alkitab dia mengatakan misalnya Matius 1 nomor sekian gitu, dan semua itu tidak konsisten dari Ustadz Kainama ini ya. Semua itu Ustadz Kainama nampakkan membuktikan bahwa dirinya itu sangat tidak konsisten. Ya, apa mau dikata dari Ustadz Kainama ini? Nah, Ustadz Kainama ini perlu diperingati supaya dia tidak sembarangan ya menipu orang dan membohongi banyak orang. Nah, saya akan mengutip satu ayat Alkitab untuk memberikan nasihat kepada Ustadz Kainama yang sangat-sangat kami kasihi juga ya. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 24, buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Itu adalah satu nasihat di dalam ayat Alkitab untuk Pak Ustadz Kainama. Buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Ini ditulis di dalam Alkitab terjemahan baru. Baik, demikian video ini teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.